Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat walafiat. Tidak ada halangan apapun. Kalian tetap semangat belajar di masa pandemik ini. Karena tidak ada alasan kalian untuk tidak belajar. Namun solusi bagaimana kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk pertemuan keempat ini, kita melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang keadaan Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai dengan demokrasi terpimpin. Kali ini kita melanjutkan materi tentang penataan sistem pemerintahan kita. Karena sistem pemerintahan kita beberapa kali mengalami perubahan, terutama konstitusinya. Semenjak dekret Presiden 5 Juli, semenjak RIS, Republik Indonesia Serikat, di KMB 27 Desember 49, kita menjadi negara RIS. Otomatis bagaimana perjuangan kita kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita lihat dari sini bahwa konstitusi kita beberapa kali terjadi perubahan. Pertama, nyata Undang-Undang Dasar 45 mulai tanggal 18 Agustus 45. Konstitusi kedua adalah Undang-Undang Dasar RIS 27 Desember 49 sampai dengan 18 Agustus tahun 50. Kemudian konstitusi yang ketiga, Undang-Undang Dasar RIS 50, Undang-Undang Dasar UUDS 50, Undang-Undang Dasar Sementara 50, sampai dengan dekret Presiden 5 Juli 59 yang kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kemudian setelah reformasi, kita tetap menggunakan Undang-Undang Dasar 45, namun setelah diamandemen. Ya, kita kembali ke awal penataan sistem pemerintahan kita, bahwa Undang-Undang Dasar RIS, banyak daerah-daerah yang ingin kembali bersatu, sehingga Undang-Undang Dasar RIS hanya berumur kurang lebih 8 bulan. Desember 49 sampai dengan Agustus 50. Ternyata kemauan negara-negara bagian untuk bersatu sangat kuat sekali. Sehingga terjadilah persatuan kembali seluruh Indonesia yang dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar RIS. Nah, pada masa ini otomatis terjadi perubahan sistem pemerintahan kita. Dari sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer dengan sistem demokrasi liberal. Yang dimaksud dengan sistem presidensial yaitu roda pemerintahan dijalankan oleh presiden yang dibantu oleh para menteri. Para menteri diangkat, bertanggung jawab dan diberhentikan oleh presiden. Terjadi perubahan sistem parlementer, yaitu roda pemerintah dijalankan oleh parlemen dengan mengangkat perdana menteri, dibantu oleh para menteri, diangkat, bertanggung jawab, dan diberhentikan oleh parlemen. Sehingga yang menjalankan roda pemerintahan adalah perdana menteri. Presiden hanya sebagai lambang pemersatu bangsa. Nah, dengan sistem demokrasi liberal, sehingga banyak beberapa partai yang berdiri pada waktu itu. Dengan sistem parlementer, otomatis yang menjalankan roda pemerintahan adalah perdana menteri. Selama 9 tahun, 50 sampai 59, ada 7 kali pergantian perdana menteri. Yang seharusnya satu perdana menteri 5 tahun. Namun kenyataannya sering terjadi jatuh bangun menteri. Karena apa? Sistem liberal situ. Yang mana setiap partai politik yang tidak memegang, yang tidak terlibat dalam kekuasaan, mereka menjadi oposisi.
Bagaimana mereka mencari kelemahan, kekurangan partai yang memimpin dan berusaha untuk menjatuhkan. Sehingga sering dikatakan jatuh bangun kabinet. Itu ada 7 Perdana Menteri yang berkuasa selama 9 tahun, yang seharusnya 35 tahun. Pertama adalah Perdana Menteri Nasir, hanya berkuasa 1 tahun. Sehingga program-program Perdana Menteri yang ada belum terlaksana, sudah dijatuhkan oleh partai-partai yang menjadi oposisi. Jadi program-program Perdana Menteri belum terlaksana, sudah harus menyerahkan kedaulatannya kepada presiden. Sehingga hanya sekitar 1 tahun. Berikutnya diganti oleh Perdana Menteri Sudirman. Itu sama, hampir 1 tahun, tahun 51 sampai 52. Sehingga program-programnya tidak terlaksana. Sampai Perdana Menteri terakhir adalah Perdana Menteri Juanda. Hanya 2 menteri yang berkuasa agak lama. Pertama adalah pada masa Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Ada program yang terlaksana dengan baik pada waktu itu, terutama pelaksanaan pemilu. Yaitu pemilihan umum pertama setelah Indonesia Merdeka yang disebut dengan pemilu tahun 55. Karena sangat urgen, seharusnya pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun. Kenyataannya baru 10 tahun baru dilaksanakan pemilu. Jelas banyak sekali argumen. Karena setelah Indonesia Merdeka tidak langsung melaksanakan pembangunan, namun harus perang mempertahankan kemerdekaan sampai 49. Sehingga tidak sempat melaksanakan pemilu. Baru tahun 55 baru terlaksana pemilu. Ada 2 pemilihan. Pertama, memilih anggota DPR sebagai wakil rakyat dari partai-partai politik yang ada. Yang kedua, memilih konstituan atau MPR yang bertugas untuk membuat undang-undang dasar baru pengganti undang-undang dasar sementara tahun 50. Yang sangat mengejutkan, ternyata pemilu pertama dalam pemilihan DPR ada 4 partai politik sebagai pemenang pemilu. Pertama adalah PNI, Masumi, NU, dan PKI. PKI pemenang keempat dalam pemilu ini. Ini sangat mengejutkan. Karena apa? Karena PKI beberapa kali mengadakan pemberontakan. Ingat, sebelum Indonesia Merdeka sudah memberontak tahun 1926. Tahun 48 memberontak oleh Amir Syarifuddin. Baru sekitar 8 tahun berikutnya diadakan pemilu, ternyata simpatisan PKI banyak sekali. Ternyata PKI masih banyak simpatisannya sehingga dapat memenangkan pemilu. Dan ini sangat mengejutkan. Sehingga semenjak ini PKI sudah mulai tumbuh berkembang mencari situasi untuk menyusup ke kekuasaan. Ini sangat mengejutkan sekali. PKI dapat menang nomor 4 di pemilu pertama tahun 55. Yang kedua, pemilihan konstituante atau MPR. Tugas MPR yang paling urgent adalah mengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 diganti dengan Undang-Undang Dasar baru. Ternyata hampir selama sidang MPR tidak pernah menghasilkan keputusan, tidak pernah menghasilkan Undang-Undang Dasar baru. Dalam rapat-rapat paripurna mereka selalu terjadi perdebatan antar partai politik. Terutama masalah ideologi. Yang mana dari kelompok Islam ingin tetap mempertahankan ideologi Islam. Kembali ke Piagam Jakarta. Ketuhanan menurut syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sementara kelompok Islam moderat dan PNI tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Inilah yang menyebabkan rapat MPR tidak pernah menghasilkan Undang-Undang Dasar baru. Bahkan sempat terjadi
sempat terjadi tidak memenuhi quorum dalam rapat MPR. Kenapa? Mereka sudah jenuh dengan MPR yang selalu ribut mempermasalahkan ideologi. Ini jadi pembelajaran tersendiri bagi kita sekarang. Sehingga ideologi Pancasila itu sudah final. Ideologi Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan 18 Agustus 45, bukan 1 Juni 45. Ingat bahwa Pancasila yang benar adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan tanggal 18 Agustus 45. Ini jadi pembelajaran bagi kita, sehingga kalau sekarang ada kelompok-kelompok tertentu dengan isu khilafah, dengan isu ideologi lain, sudah seharusnya kita tolak, karena ideologi ini sudah final, sudah sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia. Ternyata ketidakmampuan MPR ketidakmampuan MPR untuk membuat undang-undang dasar baru menyebabkan MPR sudah tidak ada rapat paripurna lagi. Mereka sudah sama malas sidang lagi. Sementara negara dalam keadaan bergejolak di mana-mana. Karena konstitusi kita masih menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 yang seharusnya sudah Undang-Undang Dasar baru, karena kita sudah kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan negara Indonesia, Presiden dengan berbagai pertimbangan akhirnya mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 59 yang didukung oleh semua elemen bangsa. Partai politik mendukung, organisasi keagamaan mendukung, ABRI semuanya mendukung langkah Presiden untuk mengeluarkan dekret 5 Juli 59. Apa isi dekret? Ada 3 hal isi dekret Presiden 5 Juli 59. Pertama adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan tidak berlakunya UUDS 50. Yang kedua adalah membubarkan konstituante hasil pemilu tahun 55. Membubarkan MPR hasil pemilu 55. Yang ketiga adalah segera membentuk MPRS dan DPAS. Ternyata mendapat dukungan dari semua elemen bangsa. Inilah sedikit perjalanan penataan sistem pemerintahan kita pada awal kemerdekaan sampai demokrasi terpimpin. Sekarang ada tugas untuk anak-anak. Satu adalah mengapa konstituante atau MPR hasil pemilu tahun 55 tidak mampu membuat undang-undang dasar baru. Dengan 4 alasan. Saya ulang lagi, kenapa konstituante hasil pemilu 55 tidak mampu membuat undang-undang dasar baru. Yang kedua adalah sebutkan 4 penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Jadi nanti kalian pelajari sistem demokrasi terpimpin, sebutkan 4 penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga adalah sebutkan 3 alasan kenapa sistem demokrasi liberal tidak sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia. Saya ulang lagi, kenapa sistem demokrasi liberal tidak sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia. Saya kira cukup 3 ini tugas dan bisa dikirim via WA nanti ke HP saya. Saya kira cukup sekian dan saya harap kalian belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.